Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkenan hadir kembali pada pelatihan hari ini. Pada pelatihan hari ini, saya akan memberikan sebuah materi kembali, yaitu mengenal fitur aplikasi KineMaster. Baik, sebelum itu, izinkan saya membuka pelatihan hari ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Salam Harmoni. Baik, kita langsung saja pada penyampaian materi, yaitu mengenal fitur-fitur KineMaster. Baik, di sini kita akan memulai dengan mengenal fitur awal dari aplikasi KineMaster. Nah, setelah kita membuka atau mengklik aplikasi KineMaster, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan awal dari aplikasi KineMaster. Baik, di sini kita akan mengenal fitur-fitur yang berada pada tampilan awal aplikasi KineMaster. Yaitu yang pertama ada disebut dengan New Project, yaitu fitur yang berfungsi untuk membuat suatu project baru. Nah, di sini jika kita ingin membuat project baru, kita dapat mengklik tanda tambah di sana yang disebut dengan New Project, dan kita akan langsung dihubungkan ke dalam sebuah project baru dalam pembuatan editing. Nah, selanjutnya yaitu ada disebut dengan channel YouTube, yaitu fitur yang berfungsi untuk terhubung ke kanal YouTube dari KineMaster. Baik, berikutnya ada toko atau yang disebut dengan aset, yaitu tempat penyimpanan aplikasi KineMaster. Nah, pada aset ini, kita dapat melihat beberapa aset-aset yang dimiliki oleh aplikasi KineMaster, dan di mana aset tersebut dapat berupa efek, lagu, video, yang nantinya dapat kita unduh dan kita gunakan dalam proses editing. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan setting, yaitu berfungsi untuk melakukan pengaturan pada aplikasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan help and support, berfungsi untuk mendapatkan bantuan dan dukungan aplikasi. Nah, misalkan kita mendapatkan suatu kendala dalam pengeditan, kita dapat mengklik fitur help ini untuk membantu menyelesaikan masalah yang kita temui. Baik, selanjutnya yaitu ada magic video, yaitu fitur yang berfungsi untuk membuat video mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya kita akan mengenal fitur yang kedua, yaitu fitur untuk menentukan bingkai video, atau yang disebut dengan aspek rasio. Nah, pada aspek rasio ialah fitur untuk memilih ukuran bingkai video yang akan digunakan. Misalkan, jika kita ingin membuat video seperti di YouTube, nah seperti itu, kita dapat memilih rasio dengan panjang 16 dan lebar 9 cm. Nah, jika kita ingin full layar atau layar penuh, kita bisa memilih rasio dengan panjang 9 cm dan lebar 16 cm. Sedangkan jika kita ingin membuat video untuk Instagram misalnya, nah, kita bisa mencoba rasio dengan panjang 1 dan lebar 1 cm. Baik, kita akan mengenal fitur selanjutnya yaitu tampilan layar editing. Nah, setelah kita memilih rasio, ukuran bingkai, kita akan diarahkan pada tampilan tempat editing video. Di sini kita dapat mulai melaksanakan proses editing. Nah, kita akan mengenal satu persatu dari fitur yang ada pada tampilan ini. Baik, yang pertama ada disebut dengan kamera, yaitu fitur untuk mengambil foto dan video secara langsung. Setelah kita mengambil foto dan video, kita akan langsung ditempatkan pada proses editing. Baik, selanjutnya ada media, yaitu fitur untuk menampilkan beragam macam file, foto, video yang nantinya dapat kita pilih sesuai kemauan masing-masing video mana yang ingin diedit. Nah, ini media ini akan langsung terhubung pada galeri penyimpanan yang berada pada handphone. Sehingga kita bisa melakukan rekaman atau take terlebih dahulu, dan nanti kita akan edit setelah melakukan take tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada fitur untuk mengekspor. Nah, pada mengekspor ini, setelah selesai pada proses editing video, kita dapat mengekspor video, artinya video tersebut sudah selesai dan fix ya. Nah, jadi nanti kita bisa mengekspor dan kita simpan pada galeri handphone masing-masing. Baik, selanjutnya ada audio, yaitu fitur yang berfungsi untuk menambahkan musik atau latar suara. Misalkan kita ingin mengisi presentasi kita dengan lagu, itu kita dapat memilih pada bagian audio, yang nanti kita dapat memilih musik-musik yang ada pada galeri handphone maupun pada aset yang berada pada aplikasi KineMaster. Baik, berikutnya yaitu ada fitur play,
yaitu fitur untuk memutar video yang dikerjakan. Jika kita ingin mengetahui seberapa baiknya sudah editing kita dapat mengklik tombol play ini untuk mengetahui video kita, apakah sudah sesuai atau belum. Baik, selanjutnya ada record atau voice. Nah, di sini fitur untuk menambahkan background suara pada video kita melalui rekaman langsung. Nah, berikutnya ada asset store ya, seperti yang di depan tadi, yaitu fitur untuk melihat aset KineMaster, di mana aset tersebut dapat berupa efek, lagu, video yang nantinya dapat kita unduh dan digunakan. Baik, selanjutnya ada fitur untuk menggeser video dan meletakkan kursor pada akhir video yang paling kanan. Baik, di sini ada fitur panah ke atas dan panah ke bawah, yang artinya untuk menghilangkan layar sehingga pengguna dapat leluasa mengedit dan menyesuaikan editing. Baik, selanjutnya ada fitur untuk membagikan video pada platform seperti YouTube, email, dan sebagainya. Nah, fitur ini berfungsi untuk kita dapat membagikan video kita pada platform-platform yang ada. Baik, yang terakhir yaitu ada disebut dengan fitur undo. Undo ini fitur yang berfungsi untuk mengulang keeditan sebelumnya jika sekiranya terdapat kesalahan. Misalkan kita edit video, nah ternyata kita ingin ke yang sebelumnya, maka kita dapat mengklik tombol ini dan video akan kembali semula. Baik, kita akan mengenal fitur selanjutnya, yaitu fitur yang disebut dengan fitur lapisan atau layer. Nah, inilah kelebihan lagi dari salah satu aplikasi KineMaster, kita bisa menambah lapisan atau layer, di mana fitur lapisan ialah fitur yang digunakan untuk menempelkan video di dalam video. Nah, adapun bagian-bagian yang terdapat pada lapisan atau layer ialah sebagai berikut, seperti media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan. Nah, layer ini misalkan sudah ada background video di belakangnya, kita dapat menambahkan kembali video untuk ditaruh di depan video sebelumnya. Nah, kita juga bisa menambahkan teks, efek, dan sebagainya. Itulah fungsi dari fitur lapisan. Baik, kita akan mengenal fitur berikutnya, yaitu pada fitur proses editing video. Nah, di sini kita dapat melaksanakan editing pada video ya, baik itu dalam efek, kontrol kecepatan, memotong, dan sebagainya. Nah, baik, kita akan mengenal satu persatu fitur yang ada pada proses editing media atau video. Yang pertama ada fitur cut ya, atau fitur potong. Fitur yang berfungsi sebagai pemangkasan atau pemotongan pada video. Nah, seperti gambar gunting tersebut, itu berfungsi untuk memotong video. Misalkan videonya tidak sesuai atau kita ingin memotong durasi, itu bisa digunakan. Baik, selanjutnya ada crop di samping gambar gunting, itu fitur yang digunakan dalam memotong bagian video yang tidak ingin diperlihatkan. Nah, yang ketiga itu ada audio di samping crop, itu fitur untuk mengatur volume video. Nah, tidak hanya video, bisa lagu yang kita gunakan sebagai background, itu bisa juga digunakan pada simbol audio itu. Kita dapat mengecilkan suara kita atau suara lagu tersebut. Baik, selanjutnya ada klip grafis ya. Klip grafis di bawahnya itu berfungsi untuk memberikan efek grafis ya, efek-efek yang pada video. Misalnya kita ingin efek yang lebih gelap atau efek yang lebih terang, itu dapat digunakan menggunakan klip grafis. Baik, selanjutnya itu ada kontrol kecepatan. Nah, kontrol kecepatan ini fitur yang mengatur laju kecepatan video. Misalkan kita ingin videonya lebih cepat atau lebih lambat, itu kita bisa mengaturnya pada fitur kontrol kecepatan. Baik, berikutnya yaitu ada putar atau pencerminan, yaitu fitur yang berfungsi untuk memutar video balik kanan ataupun balik kiri, diputar ke atas ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua ada filter warna. Ini fitur yang berfungsi untuk memberikan efek tertentu pada hasil latar. Nah, yang ketiga ada penyesuaian warna, yaitu berfungsi untuk menyesuaikan cahaya video. Misalkan kita ingin warnanya coklat atau agak gelap, itu bisa menggunakan penyesuaian warna. Baik, yang keempat itu ada amplop volume, yaitu fitur yang berfungsi untuk mengontrol volume yang tepat dari waktu ke waktu dalam klip.
Nah, di sini kita bisa mengontrol volume ya, itu bisa cepat, bisa lambat. Nah, seperti itu. Baik, untuk fitur selanjutnya yaitu ada filter audio. Nah, fitur yang berfungsi dalam mengubah suara pada video. Misalkan kita ingin suara kita seperti anak kecil atau suara kita seperti orang dewasa. Nah, seperti itu bisa menggunakan fitur filter audio. Nah, dan yang terakhir yaitu ada vignette. Nah, berfungsi untuk penegasan pada video. Misalkan kita ingin memfokuskan video pada lapisan, itu bisa menggunakan vignette. Baik, sekian pelatihan kita hari ini dalam mengenal fitur-fitur aplikasi KineMaster. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada pelatihan hari ini dalam mengenal fitur-fitur KineMaster. Nah, kita akan bertemu kembali pada pelatihan berikutnya yaitu pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Nanti akan saya berikan kembali video tutorial penggunaan KineMaster dalam membuat video pembelajaran. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan dan saya tutup pertemuan kali ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Santi 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 Om, salam harmoni.